Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari Jumat, sekarang adalah awal Jumat di bulan Rajab. Hari Jumat adalah merupakan Sayyidul Ayyam atau yang dinamakan dengan hari yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berada dalam satu bulan di awal-awal hari-hari pertama di bulan Rajab. Dan bulan Rajab pun adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 ketika penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah lengkapi dengan jumlah waktu. Di antaranya Allah juga menentukan 12 bulan di dalam satu tahun. Minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan 4 bulan mana yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mana 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah? Thalathun mutawalliyat wa wahidatun mutafarriqah. 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang berpisah dari yang lainnya. Mana 3 bulan yang berturut-turut? Di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 yang terpencil ataupun yang terpisah di antaranya adalah bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di awal bulan Rajab. Mudah-mudahan keberkahan Allah, rahmatnya Allah dikucurkan dan dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan kita mendawamkan satu doa ketika sudah memasuki bulan Rajab. Ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, tapi tidak menafikan atau tidak menurunkan derajatnya daripada doa ini. Doa yang sering kita panjatkan kepada Allah ketika kita memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami nanti di bulan Ramadan. Jadi kita memberikan dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Rajab, Allah memberikan keberkahannya, dan juga di bulan Sa'ban. Dan yang teristimewa, umur kita, usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan Ibnu Rajab Al-Maliki berkata bahwa Ar-Rajabu syahrun nabat. Bulan Rajab itu ibarat bulan menanam. Wa Sa'ban syahrus syuqa. Bulan Sa'ban adalah bulan untuk menyiram. Wa syahru Ramadan wa sahdu. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai hasil apa yang telah kita tanam dan apa yang telah kita siram di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Dan kita akan petik hasilnya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan nanti adalah bulan yang penuh keberkahan,
melimpah ruah, Allah turunkan rahmat dan segalanya kemurahannya nanti di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara masalah keberkahan, kenapa kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Lalu indikatornya apa yang dinamakan dengan keberkahan? Apa tanda indikasi bahwa kita mendapatkan keberkahan? Para ulama minimal ada 4 indikasi kalau kita dikatakan menerima keberkahan atau mendapatkan keberkahan. Yang pertama, keberkahan akan didapatkan oleh kita dengan ciri-ciri atau dengan indikator bima yurdir rahman. Apa yang kita kerjakan, posisi apapun kita, dimanapun kita, apakah itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara jujur mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Posisi kita sekarang jadi apa? Hidup kita sekarang bagaimana? Apakah ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sebagai masyarakat, kita sebagai dosen, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang bos dan lain sebagainya. Apakah posisi kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari, apapun pekerjaan kita, sebenarnya pekerjaan kita ada dalam ridhonya atau tidak. Baru kalau kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan, posisi kita dimanapun, kalau ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal 1 sudah kita dapatkan tiket keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai bertanya dari sekarang, apa yang kita kerjakan ini itu ada dalam ridhonya Allah atau tidak. Lalu indikator yang kedua, kapan kita dikatakan mendapatkan keberkahan? Bima yunasyitul ibadah, dengan menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala banyak orang terlena, harta sudah mendapatkan, segala yang diinginkan, cita-citanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malas beribadah, itu bukan barokah. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, semua yang kita impikan sudah didapatkan, semua yang kita cita-citakan sudah terwujud. Tapi menjauhkan diri kepada Allah, ibadah jadi kurang, ibadah jadi lesu, tidak ada semangat. Sebenarnya yang diberikan itu adalah bukan keberkahan, itu adalah istijraj, itu adalah rasa marahnya Allah yang diberikan kepada kita. Jadi tatkala kita posisi apapun kita, pekerjaan apapun kita, mendapatkan imbalan apapun kita, gaji berapapun, kalau menjadi tunasyitul ibadah kita menjadi giat, ibadah menjadi semangat, baru dikatakan barokah. Kalau kita sudah mendapat apa yang kita inginkan, tapi kepada ibadah jadi lesu, jadi lemah, jadi tidak mau, jadi malas, itu bukan keberkahan yang kita dapatkan, tapi itu adalah sebaliknya. Lalu indikator yang ketiga, para ulama berpendapat yang dikatakan barokah bima yanfa'un nas, tatkala kehadiran kita itu menjadi manfaat bagi orang lain. Kadang ada orang yang hidup menjadi malapetaka, tidak diinginkan orang lain. Malas ada dia, ketika ada dia kampung kita tidak aman. Binatang ternak kita habis semuanya, dicuri dan lain sebagainya. Kalau kita mendapat keberkahan, hadirnya kita dimanapun kita berada, itu dirindukan dan menjadi manfaat bagi yang lain. Bukankah Nabi bersabda, anfa'um linnas, sebaik-baik manusia dialah orang yang memberikan manfaat, memberikan dampak positif bagi orang yang lain. Bukan sebaliknya, kehadiran kita menjadi malapetaka bagi orang lain. Barulah kalau hadirnya kita, datangnya kita, dengan keberadaan kita, dimanapun kita berada, menjadi manfaat bagi orang lain, itu baru ada indikasi kita mendapatkan keberkahan. Dan yang terakhir, baru kita mendapatkan keberkahan bima yuthabbitul ukhuwah, kalau kita dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun itu menjadi ukhuwah, menjadi persaudaraan yang kuat. Tidak dibenarkan kita menjadi posisi bos, apapun posisi kita, tapi dibenci orang lain. Tidak ada ukhuwahnya, tidak ada kerukunannya. Musuh makin tambah banyak,
tidak ada persaudaraannya, itu bukan keberkahan yang kita dapat. Keberkahan yang kita dapat tatkala kehadiran kita itu menjadi ukhuwah, menjadi kerukunan, menjadi penyemangat persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi indikasi daripada keberkahan. Kenapa kita selalu minta berkah dan minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Satu, dikatakan barokah apabila apa yang kita lakukan itu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu menjadi nilai positif penyemangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjadi manfaat bagi orang lain. Dan yang keempat, menjadi ukhuwah persaudaraan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li zalanika wa kamalika ala zaini ibadika wa salafi ubadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matil zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ridwallahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.